ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah musalla UBK yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah kita rasakan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan nikmat tanpa batas. Maka kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau tidak dapat menghitungnya. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan begitu banyak, yaitu contoh suri tauladan yang paling terbaik. Di antaranya adalah dengan kita menghidupkan tilawah Al-Quran, dengan diantaranya kita membaca Al-Quranul Karim. Dan ikhwah fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara baiknya iman seorang adalah dengan dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, baik dengan dia mendengarkan, baik dengan dia membacanya, ataupun dia menghafalkan dari setiap ayat-ayat dan setiap surat-surat, dari yang pendek ataupun yang panjang. Begitu juga kita berusaha dan berupaya untuk memahami apa yang kita hafalkan, apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim yang telah kita hafalkan dan kita paham, kita berusaha untuk mengamalkan, baik itu dengan pengamalan hati kita, dengan amalan al-jawari, dengan amalan anggota badan kita, ya, dengan kita mensyiarkan tilawah Al-Quran tersebut, ya, sehingga banyak orang tergerak dan tersentuh hatinya untuk yaitu mau mempelajari Al-Quranul Karim. Setelahnya kita pun mendapatkan apa yang dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada di dalam diri kita itu tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat kita rasakan dengan seseorang mulai duduk, ya, di antara majlis-majlis ta'lim, dia berusaha untuk mendengarkan, dia berupaya untuk memahami setiap apa yang disampaikan, dia tergerak hatinya untuk membaca, dia tergerak hatinya untuk menghafalkan dan memahami, kemudian dia juga mengajarkannya. Dari situlah iman seseorang akan terlihat. Maka ada suatu video di dalam sebuah YouTube, seorang syekh ditanya oleh salah seorang jamaah, bagaimanakah saya mengetahui iman yang ada di dalam diri saya? Subhanallah, dia tidak tahu iman yang ada di dalam dirinya. Padahal ya, syekh tersebut menjawab, dan sejenak beliau terdiam karena ada pertanyaan seperti ini. Seseorang tidak mengetahui iman yang ada di dalam dirinya, dia tidak merasakan iman itu hadir dalam hatinya.
Maka syekh tersebut pun menjawab dengan satu ayat. Sebelumnya dia terdiam sejenak bukan karena tidak tahu, tapi ingin orang tersebut benar-benar memperhatikan. Benar-benar orang tersebut ingin tahu jawaban dan bukan sekedar fatwa, tetapi ingin ketakwaan yang sebenarnya. Syekh tersebut pun menjawab, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang berimanlah apabila dia disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tudiyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatum imana, harusnya bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sederhana teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keimanan seorang itu apakah ada dorongan dalam hati kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencintai saudara kita sebagaimana cinta kita kepada diri kita. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seorang mukmin, seorang yang mengatakan dirinya beriman, itu tidak beriman, kata Nabi SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Maka ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan nasihat satu sama lain bukan berarti saya yang paling bertakwa, yang paling terbaik, tetapi kita bersama-sama kita mencintai suatu majelis ta'lim seperti ini karena di dalamnya ada kebaikan, sakinah, wa ghasyathumur rahmah, ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, malaikat yang senantiasa mendoakan dan beristighfar, kemudian wa dzakarahumullah fi man indah, disebut orang-orang yang hadir yaitu di hadapan para malaikatnya. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas mukaddimah untuk memotivasi kita, dan tentunya nasihat itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian sesama kalian karena itu sangat bermanfaat untuk kita ingat dan kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan kajian Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-31. Ya, di slide yang kedua, Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah berkata, wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Jadi satu bait ini beliau sampaikan terkait dengan bahasan mutaqaribain. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan al-harfani al-mutamathilani, dua huruf yang serupa, yang sama, makhraj dan sifatnya. Jadi fokus bahasan kita pada kali ini masih tetap di bahasan yang sama dengan jenis yang kedua, yaitu mutaqaribain. Baik, ikhwah fillah, kita bisa mengetahui secara definisi yang disebutkan di dalam kitab Hilyatut Tilawah, bahwasannya apa yang dimaksud dengan mutaqaribain, disebutkan humal harfan alladzani taqaraba fil makhraji was sifat, yaitu dua huruf yang berdekatan secara makhraj dan sifat. Jadi kita meninjau dua huruf yang berdampingan, bertemu karena kedekatan dari sisi makhraj dan sifat. Makhraj tempat keluarnya huruf, sifat adalah karakteristik daripada yang selalu melekat pada huruf tersebut. Ada sifat al-lazimah, sifat al-aridah, sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut yang tidak bisa kita lupakan. Nah, ada sifat yang aridah yang tidak selamanya ada padanya. Maka kita akan meninjau dari sisi min haitsul makhraji was sifat. Baik. Kita perhatikan pada slide yang kedua, kita sudah singgung terkait definisi dari mutaqaribain, al-harfan alladzani taqaraba fil makhraji was sifat. Dua huruf yang berdekatan apanya? Makhraj dan sifatnya. Baik, nanti kita akan singgung teman-teman sekalian bahwasanya mempelajari makhraj itu sangat penting dan urgent. Dengan kita mempelajari, mengetahui setiap tempat huruf, kita akan mengucapkannya dengan sesuai, dengan benar.
Begitu juga sifat. Ya, kita akan singgung sedikit dan insya Allah ini ada bahasan khusus ya terkait dengan makharijul huruf wa sifatil huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, fataqaraba fil makhraj duna sifat. Dia berdekatan dari sisi makhrajnya. Ada dua huruf, dia berdekatan nih. Dari sisi apa? Makhraj duna sifat. Tidak pada sifatnya. Au taqaraba fis sifat dunal makhraj. Atau dia berdekatan pada sifat tapi tidak pada makhrajnya. Baik, kita akan beranjak. Yang pertama pada slide yang keempat. Dia taqaraba fil makhraj was sifat. Jadi ada dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Ya, contoh di slide yang keempat. Ya, Anda bisa melihat ada huruf apa di situ? Huruf zal dan huruf zai. Ya, kondisinya dia berdekatan. Letaknya itu berdekatan makhrajnya. Dan sifatnya juga demikian, berdekatan. Nah, dari mana kita bisa tahu Ustaz? Itu berdekatan makhraj dan sifat. Kita bisa tahu seseorang itu ya, dia berdekatan ya, makhraj dan sifatnya. Kenapa? Karena tetanggaan. Ya, kemana-mana selalu berdua. Kalau ada si fulan pasti ada fulan. Nah, apakah mereka sama? Tidak. Ya, tetapi karena selalu berdekatan, makanya diistilahkan apa? Taqaraba. Nah, huruf juga sama. Dia memiliki kedekatan dari setiap huruf-huruf yang ada. Nah, maka kita wajib mengenal setiap huruf-huruf hijaiyah, makhraj dan sifatnya. Ya, ini adalah wajib bagi kita untuk bisa mengenal supaya apa? Tidak terjatuh pada pengucapan. Baik. Nah, jadi huruf zal dengan huruf zai dia ada kedekatan makhraj. Kita tinjau. Huruf zal ada di mana makhrajnya? Nah, teman-teman yang sudah selesai pasti tahu ya, huruf zal ada di mana letaknya. Ya, yakhruj min tarfil lisan ma'a ma yuhadzi. Jadi yakhruj min tarfil lisan ya min jihati dhahrihi ma'a ma yuhadzihi min atrafis sanayil ulya. Jadi huruf zal itu adalah huruf yang keluar dari mana? Ujung lidah. Ya. Ujung lidah. Jadi lidah itu ada 4 bagian ya, teman-teman. Ada aqsal lisan, wastul lisan, hafatul lisan, dan tarful lisan. Nah, zal itu adalah huruf yang keluar dari tarful lisan min jihati dhahri, yang dari arah punggung ujungnya. Jadi ujung lidah itu punya punggung ujungnya. Ma'a ma yuhadzihi min atrafis sanayil ulya. Dia harus menempel pada apa? Bagian ujung gigi seri atas. Yang atas ya, karena gigi seri itu ada 2 di atas, ada 2 di bawah. Jadi totalnya ada 4 gigi seri depan. Nanti belum lagi gigi seri samping ya. Gigi manusia dewasa itu ada 32 ya. Kalau antum bisa cek ya, lengkap semua, insya Allah itu dapat memudahkan di dalam kita memberikan ya atau mempraktekkan setiap makhraj dan sifat. Nah, huruf zal itu ada di torf lisan, ujung lidah min jihati dhahri, dari punggung ujung lidah itu kita tempelkan kemana? Kemana? Ma'a ma yuhadzihi min atrafis sanayil ulya. Jadi kita tempelkan ke ujung gigi seri atas ya, 2 gigi seri atas yang ujungnya berarti zal. Nah, yang kedua huruf zai. Di mana letaknya huruf zai? Apakah sama dengan huruf zal? Tidak. Tapi dia berdekatan. Ya, yakhruj min dari mana? Min tarfil lisan, sama dia dari apa? Min tarfil lisan, tapi lebih kepada biwaqi muntaha tarfil lisan. Dia pada ujung depan lidah yang dia menempel pada apa? Mina safhati ya as-sanaya suflayain. Dia berdekatan dengan 2 gigi seri yang paling bawah. Maka fayakhruju saut min bainis as-sanaya al-ulya was-sufla. Maka dia akan keluar suara yang keluar dari antara gigi seri atas dan bawah. Nah, itu huruf zai. Ya. Maka di sini apakah sama dia huruf zai dengan huruf zal? Tidak. Dia hanya berdekatan. Ini yang dimaksud dari taqarabah.
fil makhraj. Nah, adapun taqarraba fi sifat dari sisi mana? Oke, kita tinjau. Huruf dzal, apa sifat dari huruf dzal? Huruf zai, apa sifatnya? Nah, untuk kita mengetahui huruf itu dari mana makhraj dan sifatnya, kita harus matikan dulu. Ya, kadang-kadang orang kalau sudah mati baru tahu jasanya, ya baru tahu kita kehilangan. Nah, huruf dzal, ya itu intermezzo aja, nggak ada di bahasan ya. Nah, ini sekilas kita ingin mendekatkan analogi bahwasannya huruf dzal dengan zai ketika kita sukunkan kita tahu di akhir daripada tertahannya huruf tersebut. Nah, berarti dia berpaku pada akhir penahanan di ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Nah, berakhir di situ. Berarti itulah tempat makhraj dan sifatnya keluar. Di antaranya apa sifat huruf dzal? Dia merupakan huruf yang hamas atau jahar. Aliran nafasnya mengalir atau tertahan. Mengalir atau tertahan? Tidak mengalir, dia berarti sifatnya jahar. Ya. Yang pertama, yang kedua, dia termasuk syiddah atau rokhoa, suaranya tertekan atau mengalir. Ya, dia termasuk yang syiddah, yang rokhoa, ya, dia mengalir, tidak tertekan. Ya, begitu juga huruf zai, dia sama. Hanya saja kalau kita perhatikan dari sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau kita pelajari sifat allati laha diddun ada 10. Ya, beserta dengan lawan katanya. Hamar lawan katanya hamas, lawan katanya jahar. Syiddah lawan katanya rokhoa. Isti'la lawan katanya istifal, ya. Itbaq lawan katanya infitah. Ismat lawan katanya idlaq. Nah, dari 10 ini, ya, kemudian nanti ada sifat la diddara, tidak ada lawan kata seperti apa? Qalqalah. Dia tidak sewaktu-waktu qalqalah itu akan bunyi. Kalau dia berharokat tidak terjadi qalqalah. Yang kedua sofir, hurufnya shad, zai dan sin. Sofir, ya, seperti suara burung dan seterusnya. Kemudian ada lagi lin, suara yang lembut. Ada lagi inhirab. Ada lagi apa? Takrir, tafasyi. Ya, jadi ada 7 huruf. Nah, total dari huruf dzal dengan huruf zai itu berdekatan. Ada berapa sifat yang ada pada huruf dzal? Ada berapa? Ya, ada 5. Ahsan. Huruf dzal itu ada 5. Ya, berarti dia tidak memiliki sifat yang tidak ada lawan. Huruf zai ada berapa? Ada 6. Ya. Karena apa? Huruf zai itu termasuk saut as-safir yang yushbihu ba'du sautut tuyur, ya. Dia mirip seperti suara suara burung, ya. Dikatakan oleh para ulama seperti itu. Nah, ini ada kedekatan dia pada sifatnya, ya. Ada kedekatan pada sifatnya, maka dia termasuk dari bahasan taqarraba fil makhraji was sifat, ya. Baik, lanjut dari slide yang kelima. Bisa terjadi bahasan mutaqarribain, dia taqarraba fil makhraj. Dia hanya berdekatan pada makhraj dunas sifat, tapi tidak terjadi pada sifat. Contohnya apa? Adada sinin, huruf dal dengan huruf sin. Dia makhraj, secara makhraj berdekatan, ya. Adapun secara sifat dia jauh. Oke, baik. Slide yang berikutnya, yang keenam. Ya, dia taqarraba fi sifat, dia berdekatan sifat dunal makhraj. Ya, contohnya apa? Huruf dzal dengan huruf jim. Ya, dia berdekatan pada sifat, tapi dari sisi makhraj dia tidak berdekatan. Kita tinjau. Huruf dzal dari mana? Tarful lisan. Ya, kalau huruf jim dari mana? Wastul lisan, dari tengah lidah. Ya, maka ini sangat berjauhan, tidak dekat mereka. Nah, contohnya apa? Iz ja'ukum, ada huruf dzal yang sukun bertemu dengan huruf jim. Baik, slide yang ke-7. Ada berapa mutaqarribain di dalam Al-Quran? Ya, al-mutaqarribain yang qasimani ila salasati aqsam. Mutaqarribain itu terbagi menjadi 3. Ya, ada mutaqarribain saghir, mutaqarribain kabir, mutaqarribain mutlaq. Ya, ini sudah kita bahas, ya. Nanti insyaallah kita ulang lagi. Di slide yang ke-8 kita akan masuk kepada mutaqarribain saghir.
Contoh, ada huruf dal bertemu dengan huruf sin. Gimana Anda membacanya? Qad sami'a. Ini surat Mujadilah ya, suratul Mujadilah ayat yang pertama, antum bisa buka. Apakah dibaca idhar atau idgham? Ketika dia taqarrab fil makhraj ya, kemudian di situ dunas sifat, dia berdekatan pada makhrajnya. Apakah kita masukkan? Ya, di dalam riwayat Susi qiraati Abi Amr dibaca dengan idgham. Jadi bacanya itu seperti apa? Qassami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, qassami'a. Langsung dimasukkan ke huruf sin. Qiraah Abi Amr riwayat Susi. Tetapi dengan riwayat Hafs itu tidak dibaca idgham, tapi dibaca dengan apa? Jelas. Qad sami'a. Oke. Itu mutaqaribin shaghir. Adakah yang riwayat Hafs mutaqaribin shaghir ini dibaca idgham? Ada dalam 4 kondisi. Kita lihat. Mutaqaribin shaghir kapan dibaca idgham? Dalam 4 keadaan khusus. Yang pertama, ketika ada huruf lam sukun bertemu dengan huruf ra. Qul rabbi. Betul bacanya seperti itu? Tidak, karena ini lam dan huruf ra taqaraba. Ya, taqaraba dari apa? Fis sifat wal makhraj. Ya, maka dia harus diidghamkan. Qur rabbi, lamnya dimasukkan ke ra. Itu idgham secara apa? Mutaqaribain as-shaghir. Yang kedua, dalam kondisi kapan idgham ya mutaqaribain shaghir? Dalam kondisi yang pertama, lamnya sakinah tapi pada lam fi'il dan lam harf. Nah, ini kita udah pernah bahas ya. Dia bertemu 13 huruf syamsiyah. Makanya ketika membaca wasyamsi waduhaha. Nah, di situ apa? Lamnya tidak dibaca, langsung dilebur ke shin. Ya, lam dengan shin punya kedekatan. Ya, selain huruf lam, tentunya kalau lam sukun bertemu lam sudah bukan mutaqaribain, tapi masuknya apa? Mutamatsilain. Makanya selain huruf lam. Yang ketiga, kondisi ketiga di saat nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Ini termasuk mutaqaribain juga. Yang wajib dibaca dengan idgham. Contohnya apa? Nun sukun bertemu dengan huruf lam, huruf ya, huruf mim, huruf ra. Jadi ada 4 ya, yar, mulu, selain nun. Ya, nun tidak masuk. Baik, yang keempat, kapan kondisi idgham mutaqaribain terjadi? Ketika ada huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Pertanyaannya, qaf dengan kaf apakah satu makhraj? Dari mana makhrajnya? Aqsal lisan. Kan sama, aqsal lisan. Berarti satu makhraj. Kenapa antum mengatakan mutaqaribain berdekatan padahal sama makhrajnya? Nah, Imam Ibnul Jazari mengatakan qaf dengan huruf kaf bukan satu makhraj. Walaupun apa menggunakan aqsal lisan, tetapi pada hakikatnya pertemuannya berbeda. Huruf qaf adalah huruf yakhruj min aqsal lisan ya ma'a hanakil lahmi. Nah, jadi dia menempel pada bagian langit-langit yang lunak, itu huruf qaf. Adapun huruf kaf pangkal lidah menempel pada bagian langit-langit antara yang lunak dan yang keras. Nah, itu perbedaannya. Sehingga apa? Beliau meletakkan huruf qaf dan huruf kaf berbeda makhrajnya, tetapi berdekatan. Ya, tetapi apa? Berdekatan. Nah, contohnya apa? Alam nakhluqukum. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang ada yang masih baca seperti itu. Qafnya dipantulkan, katanya qalqalah. Padahal yang benar dalam bacaan riwayat Hafs, dia harus diidghamkan. Alam nakhluqukum, langsung qafnya dimasukkan ke huruf kaf. Ya, itu hukumnya apa? Idgham. Baik. Lanjut ke slide yang ke-10, mutaqaribain kabir. Ini dibaca dengan 2 hukum bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua idgham. Contoh, razaqakum. Mana di situ mutaqaribainnya? Huruf qaf dan huruf kaf di saat berharokat semuanya. Dibaca aja jelas. Ada enggak mutaqaribain kabir yang dibaca dengan idgham di riwayat Hafs? Ada.
slide yang ke-11. Ada 6 kata yang di riwayat Imam Hafs an Asim dengan qiraah Asim itu dibaca dengan idgham. Contoh, al-mutasaddiqin. Nah, mana di situ mutaqaribain? Huruf ta dengan huruf shad. Huruf ta dalam kondisi berharokat fathah, huruf shad dalam kondisi berharokat fathah juga sama. Nah, Imam Hafs membacanya dengan idgham. Gimana cara bacanya? Al-musaddiqin. Loh, taknya kemana? Dimasukkan ke huruf shad. Ya, begitu juga contoh yang kedua. Itu ada di dalam Al-Quran. Yatasa'adu. Ya, Imam Hafs membaca yasa'adu. Ya, ditasdidkan pada huruf shadnya. Karena tak dengan shad itu satu kesatuan yang saling berdekatan makhrajnya dan sifat. Yakhtasimun, yakhissimun. Ya. Contoh lagi. Liyatadzakkaru, liyadzakkaru. Ya. Contoh lagi yang kelima. Yatasamma'un. Gimana cara bacanya? Yassamma'un. Nah, sinnya. Yang terakhir. Al-mutasaddiqat. Gimana cara bacanya? Al-musaddiqat. Nah, seperti itu pada contoh mutaqaribain kabir. Yang terakhir, ya, mutaqaribain mutlak. Maka di sini tidak ada bacaan selain daripada yang ditemukan izhar. Contohnya apa? Huruf lam dan huruf nun. Ya, kalau mutaqaribain mutlak, yang pertama hurufnya berharokat, yang kedua sukun. Walan tarda, walan tarda. Lam dan huruf nun itu berdekatan. Ya, yang pertama dia berharokat dan kedua adalah sukun. Oke, yang terakhir kita bisa simpulkan bahwasannya di bahasan mutaqaribain yang terbagi menjadi mutaqaribin shaghir, kabir, mutlak, kesimpulannya bahwasanya mutaqaribain shaghir itu ada bacaan izhar dan ada bacaan idgham pada 4 keadaan khusus pada riwayat Hafs. Dan yang kedua, mutaqaribain kabir itu ada pada bacaan idgham pada 6 kata. Ya, kemudian yang mutlak itu hukum asalnya dengan membaca izhar. Demikian bahasan kita, kurang lebih mohon maaf dan semoga bisa dipraktekkan ya dengan kaidah-kaidah yang tentunya kita telah sepakati dengan riwayat-riwayat yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.